Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipuloh. Kita membahas pemain naturalisasi baru yang selalu hadir di timnas Indonesia. Pemain diaspora yang kita cari saat ini adalah posisi striker. Kita tahu ada dua pemain baru yang mungkin gabung pada Oktober, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Nah, sekarang banyak muncul pertanyaan, bagaimana dengan striker diaspora? Nah, nama ini yaitu Mauro Gilstra, striker Volendam 21, kini dikaitkan dengan timnas Indonesia. Apalagi memang sebelum-sebelumnya dia sudah memberi sinyal lewat podcast-podcast bahwa dia sedang menjalani proses. Dan di podcast terakhir bersama media Belanda, media sepak bola Belanda, Football Premier, dia juga menegaskan bahwa saat ini dia dalam proses naturalisasi. Dia sedang menunggu paspor. Kalau paspor Indonesia sudah jadi, dia akan segera berangkat ke Jakarta. Dia sangat yakin bisa main dengan timnas Indonesia. Nah, adanya kabar ini, saya berharap proses naturalisasi dari Mauro ini bisa selesai pada November mendatang saat kita menjalani 2 laga kandang di Gelora Bung Karno melawan Jepang dan Arab Saudi, kalau nggak salah ya. Dan itu sangat penting bagi kita karena kita tahu bahwa posisi striker adalah posisi yang paling genting di timnas Indonesia. Itu terlihat dari produktivitas gol kita. Walaupun kita bisa memaklumi, kita baru mencetak 1 gol karena lawan-lawan kita yaitu Arab Saudi dan Australia lebih berat. Dan dari podcast terakhir ini saya melihat bahwa Mauro Gilstra memang pas dengan timnas Indonesia. Mengapa? Ya, ini diungkapkan sendiri oleh Mauro di podcast. Saat ditanya dia tipikal striker seperti apa, dia mengatakan bahwa dia pemain atau striker yang mirip-mirip dengan gaya permainan Robert Lewandowski atau Joshua Zirkzee, pemain Manchester United, dan juga Lewandowski, striker Barcelona. Dia lebih ingin terlibat dalam permainan. Dia bukan seorang striker yang menunggu saja di depan gawang seperti dikatakannya juga di podcast itu, seperti Luuk de Jong, di mana dia tidak akan bermain menunggu bola, menunggu umpan silang lalu menanduk bola ke gawang. Walaupun itu juga bisa dilakukannya dengan postur 188 cm. Mauro Gilstra sangat mungkin untuk melakukan itu. Nah, Mauro Gilstra ini ingin terlibat dalam permainan. Nah, kalau kita melihat gaya main dari timnas Indonesia, ini sangat pas. Mengapa begitu? Karena kita tahu kita build up dari belakang, tengah, depan. Nah, waktu di 2 laga terakhir kita melihat bahwa pasokan bola kurang lancar ya. Ragnar Rotmangun lebih banyak bermain ke belakang. Dia lebih banyak menjemput bola dan akhirnya dia kelelahan sendiri. Dan dia juga kerap kalah bersaing saat akan melakukan perebutan bola, utamanya saat melawan Australia ya. Dia beberapa kali di marking oleh raksasa back Harry Sutar yang berpostur sekitar 2 meter. Nah, Mauro Gilstra ini sangat meyakinkan. Mengapa begitu? Karena dari statistik yang ada saja, musim ini di Eredivisie Youth Eredivisie atau U21, dia mencetak dari 2 pertandingan dia mencetak 2 gol dan 1 assist. Luar biasa. Ini striker prospektif. Nah, kembali ke gaya permainannya. Ini sangat pas. Bagaimana begitu?
Karena kalau dia ingin terlibat dengan permainan berarti dia bisa menjemput bola atau tapi tidak terlalu dalam ya. Menjemput bola dari tengah, lalu dia memberi umpan kepada winger, lalu dia menerima lagi. Itu gaya-gaya Lewandowski ya, seperti itu ya. Jadi tidak langsung winger melepas umpan, biasanya build up-nya seperti itu. Nah, inilah mengapa Mauro Gistra sangat pas dengan timnas Indonesia. Dan saya berharap memang bahwa proses naturalisasinya bisa segera rampung. Bisa segera dia terbang ke Jakarta untuk merampungkan naturalisasi. Kita senang karena semua lini hampir diisi oleh pemain-pemain terbaik. Fullback, back tengah, kiper, gelandang, winger, semuanya pemain-pemain terbaik. Striker yang jadi masalah berat ya, masalah pelik. Dan walaupun Sintayong mendatangkan pelatih striker, tapi kita juga butuh seorang striker yang sudah jadi. Ya, Mauro Gistra memang pemain muda, tapi menurut saya dia lebih tajam dibandingkan Rafael Struijk ya. Dan kita berharap dia bisa segera rampung pada November nanti saat kita melakoni 2 laga kandang. Dan harapan kita tentu kita bisa meraih poin maksimal dari 2 laga itu, karena utamanya lawan Arab ya. Kalau lawan Jepang ya bukan sebuah hal yang tidak mungkin, tapi kita tahu bagaimana penampilan Jepang saat ini. Mauro Gistra, dia akan berperan besar untuk memecahkan masalah lini depan Indonesia. Memang sih saat ini di media-media banyak diberitakan striker-striker lain ya. Tapi Mauro Gistra ini yang real ya menurut saya. PSSI sudah mengakui, data sudah diterima. Cuman mungkin dokumen-dokumen yang diberikan mungkin masih diteliti ya. Utamanya soal asal-usul dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung. Itulah yang diperlukan. Dan masih ada waktu 2 bulan untuk melakukan itu. Dan menurut saya semoga itu bisa rampung. Semoga tidak ada kendala sehingga kita bisa mendapatkan seorang striker jempolan. Nah, di 2 laga ke depan di Oktober kita mau tidak mau harus memanfaatkan striker yang ada. Atau kita melihat bagaimana penampilan atau perkembangan dari Jens Raven. Kalau Jens Raven yang akan main 25-29 dengan timnas U20 di kualifikasi Piala Asia U20 melawan Yaman, lalu ada Australia, ada Maldives atau Maladewa. Kalau dia moncer, kalau dia mencetak banyak gol, kita harus atau Sintayong harus mempertimbangkannya untuk masuk ke skuad senior pada Oktober nanti. Karena dia bisa sangat bermanfaat untuk lini depan kita sembari menunggu Mauro Gistra. Ya, kita tahu bahwa rumor-rumor banyak dihembuskan media. Di antaranya Joel Piro misalnya, striker Leeds United, lalu ada juga Delano Ladan. Lalu ada beberapa nama lain ya, yang Pascal Struijk. Ya, saya sih berharap mungkin ya 2-3 striker bagus, tidak masalah. Karena kita membutuhkan itu untuk perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semakin banyak semakin bagus. Tapi yang paling real adalah Mauro Gistra. Sedangkan pemain-pemain lain belum ada kabar. Apakah tahun 2025 kita tunggu saja. Karena 2-3 atau 4 striker bagus itu sangat penting untuk timnas Indonesia, karena kita punya masalah di lini depan yang harus segera dipecahkan dengan kehadiran striker jadi.
Di komentar di bawah bagaimana pandangan teman-teman soal Mauro Citra. Menurut saya dilihat dari statistik bersama Polendam U21 dia sudah moncer. Semoga bisa selesai dengan cepat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.